Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep brownies kukus yang super lembut, coklat dan enak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan yang digunakan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah didihkan air, lalu saya steam 30 gram margarin atau setara dengan 1 sendok makan, 70 gram DCC atau coklat batang, 80 ml minyak goreng atau setara dengan 16 sendok makan. Nah, ini semua bahan akan kita steam ini sampai meleleh ya teman-teman. Nah, supaya semakin cepat, ini boleh sambil diaduk-aduk ya. Nah, kalau kira-kira bahannya sudah larut semua seperti ini, sudah mencair, ini kita matikan kompornya lalu kita sisihkan dan dinginkan. Nah, selanjutnya saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu saya masukkan 4 butir telur ayam, 1 sendok TSP, setengah sendok teh vanili cair, 140 gram gula pasir atau setara dengan 11 sendok makan, dan setengah sendok teh garam. Oh ya teman-teman, ini untuk takaran sendoknya itu dia tidak peres tapi tidak terlalu munjung juga ya. Setelah itu ini kita mixer kira-kira kurang lebih selama 7 menit sampai adonannya itu mengembang putih kental dan berjejak. Nah, jika adonannya sudah mengembang putih kental dan berjejak seperti ini, kita matikan sebentar mixernya. Lanjut di sini akan saya tambahkan 85 gram tepung terigu atau setara dengan 9 sendok makan. Nah, untuk takaran sendoknya ini, jadi semua bahannya itu seperti ini ya teman-teman. Dia tidak terlalu munjung tapi juga tidak peres. Nah, ini kita ayak, tujuannya supaya adonan nanti tidak bergerandul atau menggumpal. Nah, jika sudah, ini akan saya aduk-aduk sebentar supaya tepungnya tidak berhamburan. Setelah itu ini akan saya mixer. Ini kita mixernya sebentar aja ya teman-teman, kira-kira sampai si tepungnya itu merata saja. Nah, jika dirasa sudah merata seperti ini, kita matikan sebentar mixernya. Lanjut di sini akan saya tambahkan juga sambil diayak 35 gram coklat bubuk atau setara dengan 4 sendok makan. Juga saya tambahkan seperempat sendok teh baking powder. Oke, jika sudah ini kita aduk-aduk sebentar. Ini kita aduk seperti ini dulu supaya dia tidak berhamburan. Setelah itu kita mixer kembali sampai adonannya ini tercampur merata. Nah, jika sudah merata seperti ini kita matikan lagi mixernya. Nah, setelah itu ini akan saya tambahkan bahan yang sudah kita lelehkan tadi. Ini kita aduk-aduk dulu supaya tidak ada bagian yang mengendap. Nah, setelah itu kita tuang aja semuanya dan pastikan ini coklatnya sudah dalam kondisi dingin ya teman-teman. Nah, setelah itu ini kita mixer kembali sampai tercampur merata saja. Nah, jika dirasa sudah tercampur rata seperti ini mixernya sudah boleh dimatikan. Setelah itu ini untuk memastikan kalau si adonannya itu benar-benar tercampur rata, ini akan saya aduk dan saya ratakan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Nah, pastikan tidak ada lagi endapan coklat atau minyak di bagian bawah ya, supaya nanti bolanya tidak bantet. Oke, jika sudah ini kita sisihkan. Lalu sini saya sudah siapkan wadah yang kecil. Ini akan saya ambil 9 sendok makan adonannya. Nah, ini nanti akan saya buat jadi lapisan layernya gitu. Jadi saya ambil sedikit aja, saya pisahkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian layer ini akan saya tambahkan 1 saset SKM coklat atau setara dengan 40 gram. Dan ini akan saya aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, supaya warnanya semakin cerah, ini akan saya tambahkan pasta coklat secukupnya. Ini kita tambahkan sedikit aja lalu kita aduk-aduk. Nah, ini juga sifatnya opsional ya teman-teman, kalau nggak mau ditambahin juga nggak apa-apa. Nah, jika sudah ini kita sisihkan. Nah, selanjutnya ini saya sudah siapkan 2 wadah. Ini lanjut aja adonannya akan saya bagi menjadi 2 bagian sama rata seperti ini. Nah, jika sudah ini kita sisihkan dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan cetakannya, udah siapkan loyang dengan ukuran 16 x 16 cm. Ini akan saya lapisi bagian bawahnya dengan kertas roti.
Lalu saya tuang aja adonan pertama ke dalam loyangnya. Tadi wadah pertama udah kita tuang adonannya, lalu ini akan saya ratakan menggunakan spatula seperti ini nih sambil diaduk-aduk untuk memecah gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Nah ini juga kita hentak-hentakan supaya adonannya madet. Setelah itu ini siap untuk dikukus. Dimana ini sebelumnya ini kukusannya ini udah saya panaskan sehingga airnya itu mendidih. Lalu ini langsung aja kita kukus kurang lebih selama 15-20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah setelah dikukus kurang lebih selama 15 menit, ini dia kita lapisi lagi. Ini akan saya tuang lapisan layernya tadi yang udah saya buat. Nah ini kita tuang aja langsung semuanya. Nah sambil dirata-ratakan seperti ini ya teman-teman, pastikan semua bagian itu benar-benar tertutup. Oke, jika sudah ini kita kukus kembali kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Nah setelah dikukus 10 menit ini dia sudah kering lapisannya. Lanjut ini kita tuang aja yang adonan kedua tadi, ini langsung kita tuang aja semuanya. Nah setelah itu ini yang terakhir ini akan kita kukus kurang lebih selama 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah setelah dikukus kurang lebih selama 25 menit ini kita coba tes tusuk dulu. Kalau tidak ada lagi adonan yang menempel di tusuk satenya artinya si browniesnya ini sudah matang. Oke, kita matikan kompornya, langsung kita keluarkan aja ini loyangnya dari dalam kukusan. Nah mumpung lagi masih panas ini kita keluarkan langsung dari dalam loyangnya supaya memudahkan kita mengeluarkan browniesnya dari dalam loyang. Ini disisir dulu bagian pinggirnya seperti ini. Kalau udah semua sisinya disisir, langsung aja ini kita balik dan kita keluarkan browniesnya dari dalam loyang. Jangan lupa ini kertas rotinya juga dicopot ya teman-teman. Nah ini dia bagian bawahnya, cantik banget kan. Oke, ini dia hasilnya setelah dingin. Ini akan saya potong. Sebenarnya kalau masih hangat itu bisa dipotong, cuman nanti dia bisa hancur atau rusak gitu. Jadi lebih bagus pas kondisi sudah suhu ruang baru kita potong ya teman-teman. Nah kalau untuk ukuran potongannya ini opsional, dapat disesuaikan dengan selera. Nah ini akan coba saya angkat dulu, teman-teman bisa lihat kan ini pori-porinya bagus banget. Ini coba saya potong lebih kecil lagi ya. Nah teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin brownies kukus yang satu ini. Dari bahan yang sederhana bisa menghasilkan kue atau brownies yang super cantik, lembut, dan pastinya enak banget. Cocok banget ini jadi ide cemilan atau bahkan jadi ide jualan. Jadi jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya setelah saya potong-potong semuanya. Teman-teman bisa lihat kan ini pori-porinya halus banget. Ini juga teksturnya itu ini kayak padat gitu, tapi teksturnya itu lembut dan moist banget, dan pastinya rasanya juga nyoklat banget. Jadi ini recommended banget untuk dicobain di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa terus update video terbaru dari channel kami. Sampai berjumpa. Bye bye.